Lebaran pengen cakep tapi ngirit. Mau lu banyak ya? Nih cakep. Ini pakai produk-produk semuanya di bawah 50.000 bebek. Gue sengaja belanja dan bikin tutor ini buat bebek yang duitnya habis buat bikin kastengel ya. Apa belanja nastar. Hai. Berjumpa lagi dengan saya yang bareface ini kayak gini. Karena gue lagi gendut-gendutnya ya beb, jadi gue izin ya pakai filter untuk meniruskan ya. Ini orinya. Tirusnya segitu ya. Jadi biar jujur-jujuran gitu, filternya segitu ya beb. Nah, kita akan mulai semuanya nih beb pakai produk-produk yang murah. Pokoknya semuanya tuh di bawah 50.000 gue udah belanja. Abis itu nggak cuman produknya aja nih, toolsnya beb. Toolsnya kan bohong banget ya. Produk di bawah 50.000, toolsnya mahal nih. Gue pakai yang murah meriah ya semuanya. Abis itu dari si kuasnya juga, dari kemarin nanya kuas yang murah apaan pau yang bagus. Ya nanti sambil kita bahas, yang jelas ini kuasnya juga gue pilihin yang murah-murah. Oke, tapi bayaran gue mana nih? Like dulu dong bebekku. Kita mulai ya. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Skin prepnya nih beb. Jadi bebek, gue tuh akan menggunakan Viva hari ini. Vivanya tuh yang ini nih, Viva covering cream yang harganya cuman berapa, 15.000 paling mahal ya. Ada yang jual dia tuh di bawah 10.000 juga. Diskon kali ya. Nah, untuk skin prepnya gue tuh mau pakai ini nih beb, karena gue lihat-lihat, gue udah nyari-nyari tahu nih yang bisa awet pakai ini tuh. Skin prepnya tuh bukan yang cair-cair. Jadi orang-orang yang pakai ini awet, yang menurut pengresearchan gue ya, penelitian gue ya, gue cari-cari tuh bisa awet tuh kalau skin prepnya tuh yang bentuknya krim. Jadi ini gue beli sunscreen foundation punyanya Viva. Ini tuh sebenarnya, oh ya harga murah banget, gue lupa, tapi selalu ada harga di situ ya. Ini tuh sebenarnya ya mau bilang foundation putih, dia putih. Terus dia juga nggak kayak foundation gitu. Dia lebih ke kayak physical sunscreen. Jadi kita skin prepnya cuma pakai ini aja karena dia sebuah krim yang bisa melembabkan dan sudah sebagai tabir surya gitu beb. Tapi kan biasanya tabir surya atau sunscreen itu kita pakainya kan 2 jari. Nah, si sunscreen ini dia nggak ada disuruh pakai disuruh mulut gua padahal udah buka puasa. Dia tuh nggak ada nyuruh 2 jari gitu, disuruh kayak ya udah aja namanya beb, diratain aja gitu beb. Jadi kalau lu takut ya tetap mau pakai sunscreen lu yang 2 jari, udah pakai aja. Ini gue mau mencoba pakai si sunscreen foundation creamnya Viva nggak 2 jari gitu ya. Paham nggak lu maksud gue? Oke. Anyway, ini cepet banget ngesetnya bebek, sumprit cepet banget ngesetnya. Terus efeknya tuh di muka tuh keset nih. Gue butuh kaca biar tahu dia udah rata atau belum. Rata kok. Ini gue enak kok ini. Enak. Nggak gerah gitu loh beb rasanya. Oke, kita lanjut langsung pakai foundation. Gitu doang bang. Nggak pakai primer, nggak pakai setting spray. Nggak. Lo mau ngirit nggak? Kalau jadinya nambah itu nggak jadi ngirit gitu beb. Jadi kita langsung ke base makeup. Base makeupnya kita langsung pakai Viva covering cream. Ini harganya 15.000 ya kalau nggak salah ya beb. Ini yang warnanya olive. Tapi jangan terjebak dengan penamaannya karena sebenarnya dia kagak olive. Kayak gini warnanya, nggak ada olive-olivenya. Ya kita pakai aja ya. Pakainya apa Pau? Pakai apa? Pakai tangan. Tapi gue tuh nggak suka apply kayak ginian pakai tangan. Jadi gue akan menggunakan puff bedak tabur. Ini unbranded ya beb. Nanti seperti biasa ada di keranjang semuanya. Nggak dibasahin. Kok bisa Pau pakai itu? Bisa beb, semuanya tuh bisa. Makeup has no rules. Makeup tuh nggak ada peraturannya. Bisa-bisaan lu aja. Ingat di channel ini semua akal-akalan warga ya kan. Nih caranya tuh seperti biasa, dari dalam keluar ya beb. Dari dalam keluar. Akan lebih mudah kalau lu pakai beauty blender spons gitu yang lembab, itu lebih mudah lagi. Tapi karena ini kita lagi mengirit, jadi gue akan menggunakan ini untuk krim-kerimannya ya tuh. Bisa beb, bisa dibilang bisa. Tinggal diratain aja. 5 minutes later. Gue udah kayak bakpia patok belum beb? Tenang, abisnya kita kayak mochi Sukabumi. Karena abisnya kita bedakan. Sebelum bedakan kita kontur dulu. Nah biar gak tambah duit nih beb, konturnya gue mau pakai eyeshadow yang bener aja Pau. Belum dibedakin udah kontur kering. Ih, ini jalan pintasnya beb. Biasa akal-akalan warga semua ada di sini kan. Gue baru beli ini, gue coba dan oke juga warnanya, sangat pigmented. Nah
Ini tuh Implora Urban Afterglow, yang afterglow ya pokoknya ya. Ini tuh ada warna coklatnya beb. Bentar, aduh kuku gue letoy banget. Nah ada warna coklat ini, tapi ini warnanya tuh coklat banget. Kalau beb paksain langsung ngekontur pakai ini, nanti jadinya kotor mukanya. Jadi ini nih beb, akal-akalannya di sini beb. Lo ambil lagi foundation yang tadi. Ini beb, lo ambil sedikit, lo colek. Buat lo sendiri boleh lah dicolek-colek ya. Dicolek, taruh di tangan nih, taruh di tangan. Abis itu, tadi kan pakai jari yang ini. Nah sekarang pakai jari yang masih bersih, bisa ini atau ini ya. Anda ambil eyeshadownya nih, dicampur sayang, dicampur. Kepekatan warnanya tergantung lu butuhnya seberapa gitu. Jadi kalau misalkan kulit lu terang ya berarti nggak usah segelap ini gitu. Bisa lebih muda gitu beb. Eyeshadownya nggak usah banyak-banyak atau foundationnya lu tambahin gitu ya. Terus kita pakai tangan aja ya sayang ya. Kita pakai tangan aja. Soalnya contour brush itu yang enak, yang bisa bikin dia seamless itu tuh gak ada yang murah, jarang yang murah. Belum nemu sih. Jadi kita pakai tangan aja. Ini seperti biasa, di nut ke atas gini. Terus kita tututin. Tuh kelihatan kan udah konturnya, sebelahnya juga, seberangnya. Lo tau gak sih beb, ini gue syuting jam berapa? Itu tengah malam beb. Soalnya kalau siang-siang saya nggak ada tenaga. Jadi ini syutingnya tuh tengah malam banget. Jadinya gitu. Tenaga ada, tapi mulutnya suka typo. Lu kayak syuting siang kagak typo aja lu kok. Iya juga ya beb ya. Nah di nut aja beb. Tuh jadi konturnya. Mantep kan nih si Hex ini. Nanti itu ngumpul-ngumpul gitu po, peci. Kagak beb, kalau misalkan lu si eyeshadownya lebih sedikit dari foundationnya kagak. Tapi kalau misalnya eyeshadownya kebanyakan iya peci. Ih pinter bebebku, udah tahu peci. Terus ini dirapi-rapihin ya. Takutnya nanti kalau nanti susah kita ngerapihinnya. Aduh tangan gue kram. Oh tidak miring beb, ini kelihatan miring karena si lampu gue zigzag, tapi sebenarnya ini nggak miring gitulah ya pokoknya ya. Terus sebelah sininya, kalau yang pipi gue tunjuknya satu aja ya biar cepet kita ya. Seperti biasa taruh kayak gitu. Pakai tangan itu Pau? Iya pakai tangan aja, pakai tangan. Kenapa nggak pakai puff yang tadi Pau? Lebih enak pakai tangan, nanti biar nggak ada yang keserap sama puff lagi bebek. Kalau ada suara kerengket itu laki gue lagi benerin posisi duduk ya. Si Ayang di sebelah aku bebek soalnya. Udah tuh konturnya. Jadi kontur gua tuh di sini nih. Jebret. Segitiganya di situ. Sama yang bawah. Yang bawah opsional aja ya, dari kuping ke sini. Z gitu. Ini opsional aja. Terserah lu mau dikasih apa enggak. Gitu bebek. Kita lanjut ke blush ya. Gak jadi blush on. Gue lupa blushannya soalnya cuma pakai powder. Jadi kita mau ke bedak. Tapi beb, kalau misalkan lu pengen pakai blush on cream ya, lu tuh sebenarnya bisa ngecampur kayak tadi kita nyampur si kontur itu. Lu bisa nyampur lipstick sama foundation lu dijadiin blush on cream. Tapi waktu itu tuh ada seseorang, dia tuh katanya R&D gitu. Dia ada komen gitu di TikTok gua. Dia bilang dia R&D. Randy. Jadi bagian yang ngedevelop make up, kosmetik. Kata dia gini, kalau misalkan pakai lipstick di pipi itu sebenarnya nggak apa-apa kalau kulitnya nggak sensitif. Tapi kalau kulitnya sensitif bisa jadi pori-porinya jadi ketutup sama bahan-bahan yang ada di lipstick. Kata dia gitu. Jadinya ya kita skip aja untuk membuat blush on cream dari lipstick ya beb. Kita langsung pakai bedak. Nah bedaknya nih segentong beb. Nih Emina Bright Stuff selalu keluar kalau gue lagi bikin make up murah meriah ya kan. Soalnya segede ini harganya cuma 20 berapa ribu gitu beb. Nggak habis ini beb. Taruh aja di tangan, buka. Ada di tangan. Nih, habis itu kita mau pakai puff yang tadi yang gue bersihin pakai tisu. Ya Allah koret. Ya namanya juga kita lagi semuanya ngirit ya beb. Satu puff untuk semua hal di muka gitu. Taruh puter ya. Ingat, taruh puter. Nah, habis itu kita ke bawah mata dulu nih. Bawah matanya lu lihat dulu. Bawah mata lu ada yang pecah nggak? Kalau ada yang pecah, lu bersihin dulu pakai cotton bud sebenarnya. Cotton bud gue ada di kamar sebelah. Mau diambilin sama Egoy sebentar ya. Udah diambilin sama Egoy cotton budnya yang ujungnya runcing ya bebek. Soalnya gini nih, ayo otaknya dipakai yuk rame-rame. Jadi kan gue udah pernah bilang kalau bersihin yang nge-crack bawah mata, lu pakai cotton bud yang runcing. Kenapa? Kalau lu pakai cotton bud yang gede yang tumpul, itu begitu diseret gituin, yang kecowet tuh gede ya, bekas hapusnya tuh gede. Makanya pakai cotton bud yang runcing. Jadi bekas yang diambilin itu bener-bener setipis rambut gitu beb, segaris banget. Ini mah nggak bakalan kelihatan cowet
kelihatannya gitu. Oke. Nah kalau misal bawah matanya udah lu beresin nih beb ya, baru lu langsung bedakin pakai yang tadi tuh yang udah disiapin di spons. Nah ada yang pecah lagi nih gua. Maklum apa lu? Ayo mau alasan apa lagi mau? Ketawa mulu sih gue. Oh nggak kelihatan kok pecahnya kok. Ada pecah beb. Gue ngaku ada pecah di sini tapi tipis, nggak kelihatan kok. Iya nggak kelihatan kok, ya udahlah ya. Jadi bedakannya tuh beb yang banyak. Kalau beb pakai foundation yang bentuknya krim, itu bedakannya jangan tipis-tipis ya, yang banyak. Kenapa Pau? Kenapa begitu Pau? Gue tuh inget waktu dulu zaman gue masih kecil, itu kan gue sering banget nih disuruh jadi domas. Gue kan Jawa ya beb. Nah di make upin kan tuh sama tukang make upnya, itu tuh selalu pakainya tuh kroyolan. Kroyolan itu kan foundation yang bentuknya krim ya. Nah itu cara biar mereka itu make sure make upnya nggak luntur ya di bocil yang bergerak bebas dan keringetan, itu tuh bedaknya bener-bener banyak banget. Jadi sampai gede nih beb, gua dapat ilmunya adalah ketika lu pakai foundation yang bentuknya krim, berarti bedaknya yang banyak. Gak usah malu-malu ya, gak usah malu-malu. Tapi aku pengennya tipis aja Pau, nanti kita akalin lagi beb. Pokoknya bedaknya tampolin dulu ya. Lu mau ngeliat gue bedakan semuka-muka? Skip aja ya, langsung aja ya. Gatel hidung gua. Selalu habis bedakan tuh hidung gua gatel. Oke, kita udah jadi mochi Sukabumi. Sekarang beb ini ditepok ngebul ya, karena bedaknya bener-bener banyak. Tapi kalau misalkan lu tapi lu harus inget ini nih maksudnya. Lu harus inget abis bedakan lu patroli keliling. Ada yang masih kayak basah gitu enggak gitu, berarti kurang bedaknya. Ini lu patroli dulu. Kalau udah semuanya udah berasa kena bedak, nah udah kita mau lanjut mewarnai. Itu dempul banget Pau, tenang beb. Lama-lama dia nyatu, sumprit percaya sama gua. Lama-lama dia nyatu. Ntar lu lihat aja pas akhir ya, lihat aja nanti. Kita warnain beb. Gue mau pakai blush on. Sebelum pakai blush on, gue mau kontur dulu. Konturnya ini gue mau pakai lagi si Implora yang tadi beb. Kita saatnya menggunakan kuas nih. Soalnya kalau kontur akan susah kalau lu pakai ini. Jadinya untuk bikin blendingannya tuh rapih itu susah. Jadi kita mau pakai kuas. Kuasnya harganya 30 ribuan. Ini dari Biul yang F2. Ambil yang tadi nih. Tapi ini keterlaluan ding, jangan pakai yang ini aja ya. Yang ini dulu. Kita bronzer dulu. Kita bronzer dulu. Hati-hati beb kalau misalkan ngebronzing pakai blush on. Ngebronzing pakai eyeshadow itu tuh susahnya adalah eyeshadow tuh nggak seblendable, nggak segampang dibaurin. Nah bahasa bajunya gitu, nggak segampang dibaurin kayak bronzer sesungguhnya gitu. Maksudnya gimana? Jadi dia lebih gampang ngeblentong gitu, lebih gampang warnanya jadi compang-camping, susah di blend, susah dibaur, dibikin gradasi susah. Nah itu maksudnya. Kalau eyeshadow jadiin bronzer dibikin gradasi lebih susah. Jadinya hati-hati ya, dicobain dulu ke tangan. Tahu diri bebek, tahu diri. Kita mau bikin sesuatu yang murah, itu harus tahu diri ya. Jangan maunya semuanya bagus. Pasti akan ada minusnya. Aduh gatel banget hidung gue. Pasti akan ada minusnya bebek. Ya minusnya adalah gitu. Kalau misal pakainya eyeshadow. Jadi ini di sini nih. Nah, oke, gitu. Oke. Habis itu di sini, ini tuh fungsinya untuk ngembaliin warna bebek, ngembaliin muka kita ini jadi ada dimensinya. Lo tahu pelukis nggak beb? Ini gue kemarin tuh abis belajar warna sama Ci Eria. Terus ada kata-kata beliau yang gue tuh ingat banget. Jadi gini, kita kalau misalkan ngegambar di kanvas, ngelukis gitu ya, kanvas itu kan satu dimensi ya beb, rata. Tapi orang tuh ngelukis bisa jadi seolah 2 dimensi atau 3 dimensi gitu, seolah nyata. Nah, beda sama make up. Make up itu kan udah 3 dimensi ya muka kita. Kenapa nih pas waktu digambar, diwarnain malah kok jadi rata? Nah, fungsinya ngebronzer ini adalah mengembalikan dimensi itu bebek gitu. Kayak orang pinter gue. Sebelahnya letaknya kayak tadi ya beb, kayak tadi kita ngekontur ya. Kenapa nggak pakai yang coklat tua Pau? Ntar jadinya kotor beb. Jadi kita pakai yang coklat mudanya. Tapi ini agak ngepink sebenarnya. Jadi kalau lu cool tone kayaknya ini kurang bagus deh. Kalau cool tone lu pakainya yang nggak ada lagi. Kalau cool tone mungkin lu harus nyampurin yang tadi coklat gelapnya itu tadi beb. Tapi si Implora ini ya beb, di blend gampang kok beb, nggak ngedemplon-demplon. Mungkin karena kuasnya enak juga kali ya. Ini kuasnya lumayan tau beb, rasanya tuh lembut, terus dia ngangkat make upnya juga udah lumayan. Ngangkat make up tuh ngangkat produk dari pen ke muka lu gitu, nge-transfer. Kan gunanya kuas mentransfer ya. Lu beli kuas jangan asal lembut doang lu. Kuas lembut tapi nggak bisa ngebawa produk, nggak bisa nge-transfer make up dari wadahnya ke muka lu, ya gunanya apa? Dia ngelus-ngelus lu doang
kosong jadinya. Oke, lumayan kan ya, ada dimensinya ya. Yang hidung mau ditambahin boleh, tapi kalau gue nggak gue tambahin beb. Hidungnya ya udah biarin begini aja, pakai yang tadi itu biar nggak kotor. Kita ke blush on. Blush onnya seperti biasa beb, blush on abadinya Pau Viva Vintage nomor 3. Kita pakai kuas yang tadi ya, kita bersihin pakai tisu. Karena apa? Karena kita ngirit adalah jiwa. Sebenarnya ya, kalau misalkan gue ngomong sebenarnya udah berapa kali beb. Jadi kalau misalkan kita pakai kuas lain itu akan lebih bagus. Tapi kan kita lagi ngirit, jadi ya udah diginiin aja. Asal di tisunya itu udah nggak berwarna, ya berarti udah bisa dipakai ini blush on. Ini kuas. Ambil blush onnya yang banyak ya, yang banyak karena dia nggak begitu pigmented. 6.000. Seperti biasa gue lurusin nih dari mata nih beb, mata lurus ke bawah nih. Nah di sini pusatnya, baru gue blend ke depan dan belakang. Belakangnya arahnya ke atas kuping karena gue endut. Kalau lu kurus ke kuping, kalau endut ke atas. Nih kan kurang kan beb, tambahin gitu. Kalau lu pakai blush on-nya Viva tuh jangan berharap banyak. Tapi kalau misalkan udah nyata warnanya, ya seneng-seneng aja, kita orang murah ya. Naik harganya kayak ayam sekarang berapa beb? Katanya ayam sampai 40.000 ya sekilo ya. Dia naik beb, kayaknya gue tuh beli waktu itu 6.000. Sekarang gue kemarin terakhir lihat tuh 8.000 kalau nggak salah, naik 2.000 beb. Terus kita ini juga sekalian ya beb, yang mata nih sekalian dikasih blush onnya. Biar apa? Biar warnanya nyambung aja sebenarnya. Tuh kayak gitu. Ini before, ini after. Sebenarnya ya enggak, bukan yang nyambung banget jadi semuka jadi warna blush on gitu, enggak juga. Ntar merah semua loh muka lu kalau begitu caranya. Ini recommended sih kuasnya sih. Lu nanti kalau mau check out dari keranjang gue ya beb, kayak ya udah lu punya ini buat blush on, kontur. Abis ini kita pakai buat highlighter beb. Gue kelarin dulu blush on yang sini ya. Dan nih blush onnya beb, gue tuh baru nyadar kalau sepertinya ada gangguan cuaca. Jadi di kamera sama aslinya tuh agak berbeda gitu. Ini aslinya tuh udah ngeblend sama muka gue, tapi di kamera, di yang lu lihat sekarang itu tuh kayak kurang gimana gitu. Jadi gue bakalan nambahin konturnya biar lebih kelihatan dimensinya ya. Pakai kuas harga belasan ribu, 15.000 beb, 15.000 nih. Kita bakal pakai si dia, tapi kita tunyutin ke si dia. Jadi kayak bolak-balik gitu. Nih ya, tunyut, pindah, tunyut, pindah, tunyut, 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 tunyut. Terus jangan lupa dicoba dulu ke tangan. Gue mau nambahin konturnya beb. Jadi di sini ya tadi ya, lupa bilang. Ini gue patah di sini nih. Habis itu gue mau ke sini, habis itu ke sini. Jadi bukan langsung lurus gitu, bukan ya. Biar konsentrasinya tuh di ujung hidung. Nah, baru kesisaannya tuh di sini dulu. C gini beb, C di sini, baru tuh sisanya di sebelasin gini. Nah, oke, udah agak lebih kelihatan lah ya hidung gue ya. Kita pakai highlighter beb. Nah, highlighternya pakai kuas yang tadi, si Biul F2 yang buat blush on tadi. Dibersihin apa enggak terserah, soalnya kan bekas blush on ini ya. Gue mau pakai si Implora lagi. Murah banget kita beb makeupnya hari ini. Pakainya itu lagi. Isinya akal-akalan warga. Seneng gak lu? Seneng komen. Kalau seneng komen, biar apa? Biar rame, biar saya YouTuber. Apa sih? Gue bakal pakai si ini buat highlighter beb. Tadi udah gue cobain beb, bagus. Gue tunjukin ke lu ya. Ambil. Ingat kuasnya jangan sampai nyebrang ke sebelahnya. Masalahnya sebelahnya coklat tua coy. Lu nguasin sini jangan sampai kena sini. Jadi demplon lu. Senyum. Seperti biasa kita taruh di pipi. Tuh lihat tuh kan, bagus kan, bagus nih beb. Mayan beb, ini tuh gue beli berapa ya ayang? Coba dicek ya, yang Implora Eyeshadow Urban ayang, 37.000 beb. Tapi kita tadi udah dapat kontur ya kan, udah dapat highlighter juga tuh. Cantik kan tuh. Pipiku menyala. Terus yang ujung hidung pakainya sih jari aja. Taruh sini dikit. Tuh, nyala banget. Terus di sini ya. Jangan langsung zret gitu, jangan. Fake gitu, fake. Di sini nih. Bagian cekungan hidung lu beb. Tuh. Cakep. Kalian ya biar glowing ya. Kita ke belokan muka nih di sini. Ambil lagi. Di sini dagu sama cuping bibir. Ini namanya apa sih beb? Ciput. Bukan dong, ciput mah buat kerudung. Apa sih ini namanya ya? Cupid lip. Tuh gitu. Ngalis ya. Artis apa yang ngalis mulu? Alis Sasubandono. Gak tau. Mending gak usah ngelawak mau. Diem. Jadi bebek,
ada satu alis bagus banget yang saya temukan. Kan gue tuh cerita, boleh kan cerita ya? Kita tuh konsepnya kan ngobrol ya, bestie, kita kan bestie beb. Waktu itu kan gue bikin Shopee video. Terus dari brandnya Biul itu tuh mereka tuh minta barter gitu beb. Nah karena gue suka nih sama si lip yang ini, tinted lip balm Biul yang cetek-cetek. Lu pasti pernah lihat kalau lu nontonin video gue. Ini gue demen banget sama ini. Terus gue bilang lah, boleh kak aku videoin yang ininya ya, karena aku punya barangnya gitu. Nah gue mintanya itu ini pensil alisnya karena gue penasaran, karena dia gambarnya tuh kecil banget ujungnya gitu loh beb. Dikirimin lah sama si Biul nih si pensil alisnya. Gue gak ada ekspektasi apapun, jujur aja ya. Ternyata bagus banget. Maaf, kekencangan. Ternyata bagus banget beb, real bagus banget. Tadi gue olahraga aja tuh di alis gue tuh gak yang boncal-boncal banyak gitu loh beb, yang gue tetes-tetes keringatnya banyak banget dan muka gue udah pada berminyak gitu tuh. Dia bukan yang luntur gitu, jadi gue kaget harga 20 ribuan bisa sebagus ini. Nih gue sangat meracuni lu yang lagi nyari pensil alis yang bentuknya itu puter. Nih pensil alis yang bentuknya tuh runcing begini nih beb, yang kecil banget. Biasanya tuh gak harga 20-an, yang kecil ini tuh 20 ribuan bisa, ujungnya kecil banget dan performanya bagus dan enak banget dipakai. Lihat, lu harus beli ini. Lu harus beli ini super racun dari gue beb, nggak bakalan menyesal. Bisa gitu. Ini gue pakai yang dark brown ya. Lu lihat deh beb, set tuh enak banget beb. Ini nggak pakai tekanan gue beb. Enak banget tuh. Lihat, tuh buat ngebingkai enak banget beb karena kecil. Kita isi dulu ya. Kita lihat seblendable apa dia. Dia kan udah ada spulinya, sikatnya di ujung satunya. Tuh beb, di blend juga enak banget. Gue heran kenapa dia kasih harga segitu ya, sebagus ini. Terus si ujung kecilnya ini beb berfungsi untuk membuat seret. Udah se-effortless itu. Sumpah lu harus beli ini sih beb. Racun banget gue beb. Real. Bukan karena gue dikirimin sama mereka ya. Ya intinya adalah kalau gue merekomendasikan sesuatu itu lu jangan suuzon, dia jualan banget. Nggak, cuannya nggak segede itu, tenang aja. Jadi gue kalau ngeracunin lu sesuatu, gue nge-spill sesuatu itu beneran gue suka beb, tenang aja, tenang. Bukan semuanya nggak tentang duit ya. Ini tuh gue mengumpulkan karma baik. Gue kan belum pernah cerita ya kenapa gue bikin channel ini. Kenapa gue ngasih ke lu tutorial yang bahasa bayi banget yang sebenarnya bisa gue jual. Kan gue bisa juga ya jualan kelas gitu sebenarnya, tapi nggak gue jual. Gue bagikan secara gratis di channel ini. Kenapanya? Mau nggak kapan-kapan kita make upan sambil cerita? Kenapa mau bikin YouTube? Mau nggak? Kalau mau nanti komen ya. Oke, gue kelarin yang satu dulu ya beb. Saatnya kita kemana? Ke Mekah, jauh. Mentang-mentang lagi puasa Islami banget lu. Kita pakai shadow ya. Pakai yang warna, nah gini dong biar kelihatan gitu. Pakai yang warna yang ini, pakai tangan beb. Selepet ya kan, yang satu juga selepet. Ke atasin. Ini ilmu selepet-selepet udah pada hafal belum? Melek, kelihatan gak? Kalau gak kelihatan tambahin lebih ke atas gitu ya. Tapi mata aku deket banget sama alis. Gak mungkin kelopak lu nempel alis, gak bisa melek lu. Pasti ada jaraknya sedikit, itu penuh sama eyeshadow gak apa-apa, tapi jangan langsung warna gelap. Intinya tuh itu sih beb. Jadi kalau misalkan mata lu deket banget sama alis ya, terus lu kasih eyeshadow warna ini tuh sampai di bawah alis banget, itu masih gak apa-apa karena warna eyeshadownya muda gitu. Terus kita pakai eyeshadow yang warnanya lebih gelap. Warna sebelahnya, tadi udah pakai ini. Mana yang ini deh yang gelap banget. Hati-hati, gelap banget dia. Kurangin dulu di tangan. Taruh ujung, selepet ke dalam keluar. Selepet ke dalam keluar. No, yuhu, shalalalala. Kita kan ini agak-agak bronzy eye looknya beb. Jadi yang matanya itu gelap dan takut kayak aku matanya gelap nanti jadi nggak bagus. Itu malahan lu kayak udah ada base warnanya kalau pakai look ini beb. Aduh kebanyakan kan gue sambil ngomong. Udah dulu ke sebelah deh. Selepet nih kita. Maju mundur tapi jangan sampai depan ya, sampai bola mata aja. Maju mundur gitu. Nah baru keluarin. Pokoknya nggak boleh begaris. Tuh jadi biar ada itunya, ada transisi di ujung gitu loh maksud gua. Yang satu ingat ambil tuk dulu di tangan biar nggak kebanyakan. Selepet keluarin. Bola mata lu tuh jadi kayak gitu kan. Nih kalau mata Arab diginiin bagus nggak? Bagus aja, orang Arab biasa begini. Si kenal lu, dulu gua Arab. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin dong. Nah sekarang saatnya kita pakai kuas beb. Kuasnya pakai yang tadi ya. Pakai yang tadi kita pakai buat ini kontur. Si Biul yang Biul E6 tadi. Nih ya, aku mau pakai yang warna ini ya. Nah ini tuh mepet sama bulu mata lu beb. Mepetin bulu mata lu. Mau bikin gradasi mau bikin ituan. Iya gradasi gitu. Lagi yang sebelahnya mepetin sama bulu mata lu. Kenapa nggak sekalian pakai jari Pau? Kalau pakai jari biasanya ya pas deket-deket sama bulu mata gitu rapinya susah. Kalau lu bisa rapi nggak apa-apa pakai jari beb. Nih biar gampang aja. Nah begitu.
gitu. Cantik ya warnanya ya. Terus kita atasnya, sekalian ngeblend atasnya. Mau maju mundur boleh, mau muter juga boleh. Kalau lu pemula biasanya belum jago nih muter begini, jadi boleh maju mundur ya. Kalau di sini semuanya boleh bebas. Terus pakai lagi buat di bawah mata. Bawah mata nih beb. Kalau ini di tap-tap ya. Kenapa nggak maju mundurin Pau? Sejujurnya tadi kan kita pakainya Viva ya beb, si itunya krimnya. Nah itu tuh yang di bawah mata dia nggak begitu kokoh. Jadi takutnya pas begini jadi keangkat gitu. Oh iya tadi nggak pakai concealer lu Pau? Iya nggak pakai concealer, udah ketutup kan, tapi kan dia beneran menutup gitu. Asalkan pakai banyak. Kalau pakai tipis dia nggak menutup. Terus ini lu sambil melek lihat kaca ya beb. Nah ini belakangnya lu giniin biar kayak ketemu gitu bawah sama atas beb. Masih pakai warna yang tadi ya, biar ketemu aja nih. Terus jangan lupa dibuang-buang keluar biar nggak gerundel di situ warnanya. Apa sih bahasanya? Nggak ngumpul di situ warnanya. Yang sana juga sama aja. Melek taruh nih di iniin, diketemuin dia. Atas bawah diketemuin ya. Ini makeup orang mahal nih begini beb. Biasanya beb gue liat-liat ya. Kylie Jenner. Nah, begitu. Mahal kan Kylie Jenner ya. Terus nih ambil yang tadi kita buat highlighter itu, pakai jari aja. Terus taruh dari depan ke tengah. Jangan semuanya. Nanti mata lu kayak ditonjok. Jadi kayak belendung. Nah, jadi kayak belendung. Nih sekalian sama belek artis nih lu kenain. Oke, kita pakai eyeliner. Nggak jadi pakai maskara, beb. Kita pakai maskara. Gue jepitan bulu matanya belum menemukan yang murah yang benar-benar bisa mendongakkan bulu mata saya yang gaib. Bulu mata gue kan pendek, tipis, rebahan. Itu tuh susah banget pakai si jepitan bulu mata. Tapi lo bisa pakai apapun. Tapi kita kasih kesempatan dulu ya sama yang murah ya. Jadi gue udah beli nih, beb. Tuh saya Beauty Goods. Entah apa ini. Tuh saya Beauty Goods. Gue lupa harganya. 5.000 kalau nggak salah. Jadi kita kasih dia kesempatan dulu ya. Takutnya sih kepotong bulu mata gue, tapi ya udah lah ya, kita coba dulu. Tawa miris. Coba diginiin dulu. Oh dia nggak kenceng say. Ya udahlah kita coba. Ya Tuhan. Ditaruh, dengakin. Takut kepotong. Gue pernah soalnya beb. Waktu itu beli yang murah yang 5.000. Apa sih judulnya tuh ya? Kepotong bulu mata gue beb. Bisa. Wow. Kepotong satu tapi Tapi bisa tumben banget jepitan bulu mata murah bisa ngedengakin bulu mata gue. Udah pede banget gue bilang harus mahal. Bisa ini beb. Nanti gue coba kasih linknya ya. Karena ini si Beauty Goods ini tuh merek entah berantah. Dia empuk banget sih. Bisa tumben. Sebentar ya sampai belakang. Oke. Ada yang copot lagi? Enggak. Ada total 2 yang kecabut ya. Kita pakai maskara. Kalau Bebeb ada jepitan bulu mata murah yang menurut Bebeb bagus di Bebeb, bisa komen ya. Bantu, kita saling membantu ya. Gak punya gue Beb, gak nemu yang bener-bener murah bagus gitu. Ada paling murah bagus itu tuh Last Boss, tapi kan 70.000 ya kalau nggak salah ya. Maskara pakai apa Pau? Nih maskara gue waktu SMA Beb. Gak sih, gue nggak pakai maskaranya. Waktu itu gue pakainya eyelinernya. Nih, kalau yang seumuran gue pasti tahu brand ini nih. My Darling Bebeb. Udah gue cek, udah Bepom, tenang aja. Ini maskaranya yang gue pakai waktu SMA tuh eyelinernya, karena eyelinernya tuh tahan banting. Nih kemarin ada yang bilang maskaranya juga bagus, tubing bentuknya. Tubing tuh yang gampang dipretelin gitu dia modelannya. Kita coba ya. Gak ngaruh. Tidak ngaruh di bulu mata saya, malah yang tadi dijepit turun lagi. Jadi kayaknya gue mau pakai sisiu lagi ya. Gue jepit ulang Beb. I'm back. Barusan tuh mati HP-nya. Jadi ini udah pakai si sisiu dan udah dijepit ulang ya Beb. Yang ini sisiunya ternyata nggak terlalu ngaruh karena bulu mata gue gaib banget. Jadi bulu mata saya ini membutuhkan si ini khusus, maskara khusus sama curler khusus biar bisa kelihatan banget. Jadinya biar kita maksimal pakai bulu mata palsu deh ya. Ini gue punya by Sisi harga 25.000 apa 24.000. Masih masuk budget kita lah ya. Semuanya harus di bawah 50.000. Kita pakai ya Beb. Enyut. Perut gue bunyi-bunyi. Kedengeran gak sih lu Beb? Malu gue. Udah dikasih makan masih aja bunyi. Gak tahu maunya apa sih perut gue. Tarik ke atas Beb. Biar lebih lemnya tuh biar lebih memeluk bulu mata asli lu. Sama biar dia gak ada yang nusuk ke bola mata. Itu yang bikin gatel itu. Ada yang nusuk ke bola mata. Rambut gue ikut-ikutan. Yang belakang. Enyut. Ya jadi. Gue punya jalan pintas Bebeb. Kalau lu
kesulitan bikin kayak gini, gue punya jalan pintas. Gue liatin yang sebelah sini ya. Jadi jalan pintasnya gini beb. Ini gue nggak tahu sih bakalan kalau di zoom pecah atau enggak, tapi ya kita berusaha aja ya beb. Soalnya ini akan sangat berguna untuk bebek yang susah pakai bulu mata bawah, bulu mata atas. Jadi bebek taruh di bawah sini, kayak dimepetin sama waterline. Waterline itu tuh, gue kasih gambar nih. Nah itu biar bebek tahu ya. Mereng. Jatuh, hilang. Ditaruh satu, langsung semuanya beb yang ditaruh beb. Jangan satu. Jangan satu-satu, nanti ini kalau satu-satu suka zigzag gitu jadinya. Jadi ditaruh semuanya. Ini PR-nya pas naruh doang sih beb. Soalnya gue cobain satu-satu malah susah. Jatuh lagi, hilang. Pakai macan sih lu. Ternyata nempel di tangan gua. Nah, ada ditaruh kayak gini nih beb. Lu kedip. Lagi. Terus dipegangin beb biar gak ada yang nempel ke bawah. Jadi kan nempel semuanya, gampang kan? PR-nya tadi pas naruh-naruhnya doang beb. Gitu, kita ke eyeliner ya. Ini eyelinernya gue pakai seperti biasa yang murah ya beb, 20.000 dapat 2 ini beb. Si Siziu, kebalik. Pokoknya si Siziu ini yang Americano, yang hitam. Nah bikinnya cuma di belakang gue beb, jadi nggak semuanya dipakein eyeliner. Di belakang sini, gitu doang, sama di depan kalau perlu ya. Ini gue mau kasih di depan. Udah, yang satunya dulu ya. Oh iya, gue mau ngide beb, Jadi kan kita udah cakep banget nih ya, bronzy gitu kan. Kita bronzyin lagi yuk. Kayak bakalan cantik deh kalau lebih bronzy lagi. Jadi gue bakalan pakai si blush on dari eyeshadow lagi, yang warna ini lagi beb. Sama warna ini aja deh, warna yang ini ya. Takut ini kaget nih, warna yang ini aja ya. Diambil pakai kuas yang tadi. Terus gue bakalan bikin di sini. Masa begitu Pak? Nah, lu suka gitu gak sih beb? Udah mau kelar nih makeupnya, terus tiba-tiba lu ngide gitu, kayak ini bakalan lebih cakep kalau gini deh gitu. Siapa yang begitu juga? Nih gue tambahin di sini sama di sini, kita konekin. Ini jadi kayak apa sih namanya beb? Yang sunburn. Bacanya gimana love? Sableng. Jadi kayak sunburn makeup gitu beb. Cantik juga nih beb. Kita gak pernahnya ya begini ya. Sama ini tadi kan gue bilang ya, nanti bakalan nyatu tahu makeup kita yang tadi dempul itu. Tanpa dikasih apapun, beneran kan jadi nyatu. Jadi kayak lama-lama dia bakalan nyatu gitu sama kulit lu ya kan beb. Terus kita harus nambahin konturnya, kontur hidung, karena ini batasannya jadi menghilang kan. Pakai yang ini lagi, nut, dikurangin dikit di tangan. Terus kita harus bikin pelan-pelan. Kebanyakan. Coba gebrakan gila apa lagi yang akan kau lakukan Pak untuk merusak makeupmu ini? Cantik kan. Satu ini doang beb, kita tadi bisa buat mainan macem-macem nih beb. Konturnya mau gue tambahin, konturnya ditambahin pakai kuas yang tadi lagi. Nih, ini. Kurangin, jangan lupa kurangin. Takut. Tuh kan. Sini dulu deh. Nggak bisa. Masih kurang. Kurangnya kurang banyak ini. Di blend. Untung di blend masih bisa beb. Kita bisa. Panik ini saya panik ini. Cakep coy. Yang sini kita blend ya. Gue mau pakein tai lalat. Gebrakan apa lagi nih biar makin nyatu beb. Bisa pakai itu kan, tadi si Siu itu 20.000 dapat 2 kan beb ya. Nah punya gue tuh, gue lupa yang coklat gue taruh mana. Jadi ini gue pakai Azarin, tapi sama aja lu bisa pakai Siu kan. Ceritanya lu udah beli nih Siunya beb, berarti udah punya kan coklatnya ya. Mau gue taruh sini. Oke, abis itu taruh mana lagi ya? Sini kali ya, sini ya. Megachan dong. Di mana ya enaknya ya? Sini. Jangan Elvi Sukai sih. Mana ya enaknya? Hidung aja deh, hidung. Apaan sih? Udah lah, pakai lipstick yuk. Nih beb, pakai yang warnanya ini. Pakai kuas yang tadi, yang dari tadi kita pakai, yang buat eyeshadow, buat kontur ya. Usap-usakin dulu, ambil, habis itu taruh sini. Kalau bibir lu tebel nggak usah lakuin ini. Ini karena bibir saya kecil ya. Taruh sini. Ini fungsinya buat blurry gitu saya. Habis itu taruh yang bawah.
Lipennya gue mau pakai si Hanasui kebalik Hanasui yang pistachio nomor 6 ya. Pistachio. Ombre pakai apa nih? Mau gombre sama ini beb, Goute Glow Tint ya. Goute yang ini yang warnanya La Maison Rose. Masih kepucetan ya, ganti. Nah ini aja nih, kita timpa ini aja, bentar. Goute-nya pura-puranya nggak pernah ada ya. Nih gue ahus dulu. Kita ulangi pakai Hanasui. Kejadiannya tuh selalu begini ya beb ya. Bingung, perkara lipen. Udah jadi lipennya bingung. Mau gombre sama ini Essensis Lip Gloss yang nomor 4. Nggak cocok. Ulangi. Ah, ini kayaknya cocok nih beb. Ini adalah Pixi ini 70.000 nggak jadi. Semoga yang ini cocok ya. Jadi ini gue mau pakai Azura. Duh nggak ada tulisannya ini. Azura sama Essensis beb. Tuh Essensinya kebalik. Azura sama Essensis ya. Susah ngebaliknya. Azuranya yang nomor 6. Azura nomor 6, Essensis nomor 1. Jadi ini kan udah kehapus semua ya. Kita lupakan si Hanasui pistachio-nya, langsung aja pakai Azura. Nah maksud gue tuh begini loh, coklat gitu loh beb. Kita bagusan pakai pistachio dulu sih. Astaga. Gue janji ini final. Janji gue, gak ganti lagi beneran. Nih gue pakai Hanasui pistachio, ombre sama Azura nomor 6. Optional lo bisa tambahin lip gloss, tapi ini nambah budget ya. Cuman ini murah gitu lip glossnya. Ini Essensis nomor 1 beb. Dah cakep banget ini ya kan. Gua ganti baju dulu ya. Tada, udah jadi. Kayak orang baik ya gue, kayak orang bener ya beb. Cakep banget kan tuh. Gak nyangka banget semua produk yang kita pakai kurang dari 50.000. Gils. Cakep banget kan. Gak kelihatan ini pakai produk-produk murah bebek. Tolong jangan dikomentarin cara kerudungan gue, karena gue tahu lu pasti lebih pinter nih bagian ini ya. Jadi ini asal nempel aja ini bebek. Dadanya masih kelihatan, dan kalau gerak-gerak sininya masih kelihatan. Jadi ya lo lebih pinter lah perkara kerudung daripada gue. Pokoknya fokus ke makeupnya aja ya. Gimana? Menurut lo cakep nggak? Komen dong beb. Abis ini kita ke high end makeup. Tapi biar bebek yang belum mampu untuk beli high end makeup, biar tetap relate, gue mau sambil cerita kali ya. Sambil high end makeup gue mau cerita gimana perjalanan YouTube gue, dan perjalanan kenapa sih gue jadi makeup artist dan akhirnya jadi content creator gitu ya. Buat nemenin bebek sahur kek, ngabuburit kek ya kan. Komen dong mau atau enggak. Kalau mau gue bikinin nih. Gimana, yang ini suka nggak? Semuanya ada di deskripsi. Sampai jumpa Rabu depan.